Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, di mana kita pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan memberkati kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh menjadi satu peringatan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-23. Saya akan membacakan 23 sampai 26. Dikatakan demikian. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada tita-titaku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eliezer anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakan itu kepada Eliezer anaknya, kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Nah, di sini kita mau belajar dari Eliezer, seorang yang dipakai oleh Tuhan, yang memiliki nilai yang saleh di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di sini bahwa Eliezer adalah putra Harun, di mana Harun masih memiliki seorang putra yang menjadi penggantinya. Nah, ketika kita berbicara tentang Eliezer, berarti kita bisa melihat bahwa Eliezer adalah seorang yang cocok untuk pengganti Harun. Dan di mana ketika kita melihat kehidupan Eliezer, ternyata Eliezer ini sudah dilatih dengan baik, di mana dia akan dipersiapkan di kemudian hari sebagai imam di bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan sebelumnya, anak Harun yang Abihu dan Abinadab adalah kedua orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena dia tidak memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Nah, sedangkan Eliezer ini adalah orang yang sungguh-sungguh seorang yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bahwa Eliezer ini adalah orang yang memiliki potensi di dalam pekerjaan yang dipercayakan. Eliezer memiliki sikap perhatian di dalam kehidupannya, sehingga Eliezer benar-benar siap untuk menjadi seorang calon pengganti imam besar. Dan kita bisa melihat bahwa Eliezer ini adalah seorang yang memiliki catatan yang baik, di mana Eliezer langsung belajar dari orang tuanya Harun. Dia juga melihat pamannya Musa di dalam melayani atau memimpin bangsa Israel. Nah, ketika kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Eliezer sejak dia muda, dia melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Karena itu dia bisa memperhatikan dan bisa melakukannya, satu tanggung jawab yang akan dilakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa Eliezer mempunyai kesempatan untuk menggantikan Musa ataupun Harun ayahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ia dapat belajar juga apa yang dilakukan oleh Yosua. Nah, jadi ketika kita memperhatikan Eliezer ini, ternyata dia memperhatikan orang-orang yang lebih senior. Eliezer adalah orang yang mau memperhatikan orang-orang yang menjadi pemimpin. Sehingga pemimpin-pemimpin yang ada di depan matanya, dia lihat dan dia lakukan dan dia pelajari. Dia melihat kepemimpinan Musa, dia melihat kepemimpinan Harun, dan bagaimana dia melihat Yosua yang dipersiapkan menggantikan Musa, dia juga melihat cara Yosua memperhatikan Musa dan Harun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Eliezer melayani dengan sungguh-sungguh ketika dia dipersiapkan menjadi seorang imam besar. Dia akan memimpin bangsa Israel untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Di sini kita bisa melihat bahwa Eliezer melayani sangat luar biasa, dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia pun dipercaya oleh Yosua untuk mengawasi segala sesuatu di dalam tabernakel. Jadi ketika kita bisa memperhatikan bahwa ketika bangsa Israel memasuki di tanah yang baru,
Ternyata Tuhan mempersiapkan pemimpin rohani yang bernama Eliezer. Tuhan memakai Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua dan Eliezer adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin satu bangsa di dalam hidupnya. Di bagian militer, Yosua dipercaya. Di bagian tabernakel atau di bagian kerohanian, Eliezer yang dipercaya. Di sini kita bisa melihat bahwa Eliezer sebagai seorang pengganti, dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia berperan penting di dalam kepemimpinannya atas seluruh apa yang ada di dalam kemah perjamuan atau kemah tabernakel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peranan kepemimpinan Eliezer sangat menentukan di dalam melayani, di dalam dia melangkah, di dalam keberadaan bangsa Israel. Nah, jadi kalau kita memperhatikan, Eliezer menemani atau mendampingi Yosua sepanjang perjalanan Yosua memasuki tanah perjanjian sampai Yosua dipanggil Tuhan. Eliezer pun juga melayani dengan bangsa Israel, apa yang dia pimpin sampai akhir hidupnya dia membawa umat Tuhan untuk takut kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seorang calon pengganti harus mengetahui tugasnya sebagai pengganti seorang pemimpin secara keseluruhan, dan dia berani bersedia melangkah di dalam hidupnya, di dalam tugasnya di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa Tuhan memakai orang-orang baru untuk generasi baru. Orang-orang yang baru dipimpin oleh pemimpin yang baru, dan Tuhan sudah mempersiapkan Eliezer pengganti Harun. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Eliezer ada menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, disitulah pelajaran yang bisa kita perhatikan untuk kita bisa lihat, untuk bisa menjadi satu perenungan dan pelajaran di dalam hidup kita. Allah mungkin memakai setiap orang di kalangan kita, di dalam hidup kita, untuk bisa mempersiapkan kehidupan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ada orang-orang yang dipercaya di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita dan mempersiapkan kita menjadi seorang pemimpin. Entah itu pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin dalam pelayanan, atau pemimpin dimanapun Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempelajari apa yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin dan bertanggung jawab di masa depan kita, di masa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita lihat bahwa ketika kita mau belajar menjadi seorang pemimpin, kita harus mempersiapkan diri di dalam segala kehidupan kita. Segala aspek hidup kita persiapkan untuk kita menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Baik kita yang sudah menikah maupun belum menikah, kita terus belajar untuk melayani Tuhan. Kita belajar untuk mempersiapkan diri kita untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar. Kita melihat bahwa ada rencana yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya di hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Di mana Tuhan memberikan satu pelajaran buat kita bahwa ada cara yang efektif untuk mempersiapkan hidup kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan atau orang yang dipercayakan Tuhan untuk masa depan kita. Pada setiap langkah dalam kehidupan kita ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari sehingga kita bisa berjalan di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa berjalan dengan orang-orang yang mendidik kita di samping kita, sehingga kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita pelajari yang bisa membuat kita bisa melayani Tuhan, memimpin yang Tuhan percayakan. Karena itu kita patut bersyukur apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Eliezer ini boleh menjadikan satu pelajaran bahwa Tuhan selalu mempersiapkan, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai yang saleh, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang luar biasa. Siapapun yang ada di depan kita sebagai seorang pemimpin, itulah yang mau Tuhan pakai untuk membentuk, mendidik
karakter kita untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa setiap kehidupan kita ada pelajaran-pelajaran yang menarik untuk kita pelajari dan bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, dan Tuhan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih setia Tuhan menolong dan memberkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami yang saat ini kami mengalami berbagai macam persoalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.